ومن كلامه عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, khudhu minal a'mal ma tutiqun, ambillah daripada amal-amal soleh kalian ma tutiqud dawam alaih, apa yang sekiranya kamu mampu selalu melakukannya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Fa innallaha la yamallu, sesungguhnya Allah la yamallu ayyuthibakum bi'amalikum hatta tamallu anil a'mal. Allah itu tidak bosan memberikan pahala amalnya kamu sampai kamu itu bosan daripada beramal. Jadi hadis ini nerangkan kepada kita, beramal itu jangan terlalu banyak yang sekiranya ada takalluf. Tapi beramallah yang sekiranya kamu mampu bisa terus menerus. Istiqomah. Istiqomah itu adalah mulazamatut ta'ah. Selalu melazimi perbuatan taat kepada Allah, itu istiqomah. Baca Quran setiap hari 1 juz terus menerus itu lebih baik daripada khatam kemudian nggak baca terus menerus. Begitu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu semampunya. Qiyamul lail semampunya tapi terus menerus. Karena sesungguhnya Allah terus menerus siap memberikan pahala kepada kalian sampai kamu bosan beramal, artinya meninggalkan amal. Wa inna ahabbal a'mal ilallah madama wa in galla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang terus menerus walaupun sedikit. Ta'thir, pengaruhnya dengan hati kalau terus menerus itu akan lebih kuat daripada banyak tapi berhenti. Sebagaimana tetesan air yang lembut jika menetes ke batu atau semen yang kuat tapi terus menerus akan buat bongkar dan akan buat lubang itu batu. Daripada langsung 1 ton dijatuhkan di batu, maka itu tidak ada ta'thir. Begitulah dalam amal tadi itu. Pertama, hadis ini menerangkan kepada kita untuk berbuatlah sekiranya tidak berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pernah Nabi melihat ada di masjid tadi itu ada 1 tampar yang terbentang. Ditanya, apa ini? Ini adalah tampar seorang perempuan yang dia tadi itu untuk supaya sholat berdiri. Karena dia terlalu banyak ya sholat. Mah, kata Rasulullah. Apa ini? Copot ini semuanya. Maka Nabi menyatakan, ambil amal yang sekiranya mampu. Allah itu amal yang paling disenangi oleh Allah yang selalu dan tidak pernah terputus. Walaupun itu adalah sedikit. Begitu yang dilakukan ya. Cuma ada beberapa orang yang memang dia tadi itu senang beramal. Dan dia tidak merasakan berat karena merasakan nikmat. Kalau bahasa sekarang udah kecanduan amal. Sehingga banyak dan terus menerus. Karena dia sudah menikmati. Ini dalam rangka orang fil bidayah ini yang sekiranya tidak banyak tapi terus menerus. Tapi bagi yang sudah fil nihaya, mereka tidak mau berhenti. Sebagaimana Nabi yadhkurullah fi kulli
ahyani. Nabi panjang sholatnya sampai kakinya bengkak. Hah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memberikan hartanya sampai ludes habis. Tapi ini adalah orang yang sudah sampai nihaya. Kalau orang yang bagi bidaya, ya ini khudhu minal a'mal ma tutik ay ma tutikuna al mudawamata alaih. Ambil amal sekiranya kamu bisa terus menerus, jangan maksa-maksain kalau belum waktunya. Jangan terlalu maksa kalau belum waktunya. Kemudian hadis ini juga menerangkan bahwa semenjak kamu beramal, maka kamu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kamu meninggalkan amal, kamu nggak akan beri, kecuali kalau memang ada udzur. Udah tua, udah pikun, udah tidak berdaya, atau dibelenggu, maka illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Dia akan mendapatkan pahala amalnya seperti ketika dia sehat saat itu. Ketika dia lemah, berkurang amalnya. Ketika dia tadi itu sakit, mungkin tidak beramal, tapi dia akan mendapatkan sebagaimana dia tadi itu waktu sehat beramal. Waktu dia tadi sehat, dia matanya terang, banyak baca Quran. Tapi ketika buta, nggak bisa baca Quran. Maka dia mendapatkan pahala seperti waktu dia terang baca Quran. Ketika dia kakinya kuat, dia selalu hadir. Ketika lumpuh misalnya, maka dia akan mendapatkan sebagaimana kakinya kuat dan seterusnya. Walahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ahabbul a'mal ilallah, yang adalah paling yang selalu dilakukan, al-mudawamah, al-mulazamah, al-istiqamah sama. Istiqamah ini berat, saudara. Kalau orang itu ingin menebak-nebak, itu bisa dipelajari, bisa isti'anah dengan jin. Kalau orang tadi itu ingin jadi saksi, ingin jadi sakti, bisa dipelajari itu, saudara. Tapi istiqamah ini nggak semua orang mampu, kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai kita tergila-gila dengan kesaktian. Karena itu katakan, kalau tidak salah itu athar dari Sayyidina Ja'far as-Shadiq, la tatlubu minallahil karamah watlubu minhul istiqamah fa innallaha ya'murukum bitalabil istiqamah la bitalabil karamah. Minta kepada Allah itu selalu bisa istiqamah. Jangan menjadi orang yang sakti, orang yang karamah. Karena yang diperintahkan Allah untuk istiqamah, bukan untuk karamah. Fastaqim kama alladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Perintahnya itu istiqamah, bukan keramat. Ini dipikir orang kalau sudah menebak tepat berarti dia wali gitu. Kalau bisa terbang berarti dia wali. Kalau kamu tidak istiqomah, kamu bukan wali. Jangan-jangan itu istidraj. Dalam keadaan lupa kok bisa begitu? Dalam keadaan banyak maksiat kok bisa begitu? Ini perlu kita curiga. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Aku akan lulu dia tanpa dia tadi itu tahu bahwa ini adalah istidraj. Dia merasa ini karamah. Aku betul-betul dikasih oleh Allah SWT segala sesuatu. Dituruti semuanya. Tapi itu adalah bukan satu kemuliaan. Inna kaidi matin. Orang itu supaya tertipu. Dia merasa dirinya punya manzilah makana indallah, tapi sebetulnya itu adalah bughd, kebencian Allah kepada orang tadi itu.
Ah, kalau ada orang mendekati Idul Adha memberi makan banyak sapinya atau kambingnya, itu bukan berarti memanjakan kambing, tapi dipersiapkan supaya dagingnya banyak. Kalau ada orang yang lupa, orang maksiat, dikasih karomah, oh Masya Allah doanya mustajab, kalau perlu umarok datang. Bukan mencium tangan, mencium hatta kakinya. Itu semuanya jangan dikatakan itu satu bentuk karomah. Koreksi, inti mudhnib, tapi dikasih ini sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu bentuk kemanjaan yang untuk nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan adab yang habis-habisan. Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah itu kadang-kadang memanjakan orang yang zalim. Ini semakin zalim kok semakin terhormat ya. Semakin zalim kok semakin kaya ya. Semakin zalim kok semakin dia itu dikenal ya, dihormati. Allah kadang-kadang ngasih itu, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab, enggak disisakan. Dia akan mentorehkan sejarah yang sangat kelam. Anak turunannya pun akan mendapatkan itu semuanya nantinya. Karena itu intabihu. Di sini ada Rabb Allah yang menguasai segala sesuatu, dan berhati-hatilah. Jangan main-main dengan dia. Bertakwalah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaktubna iyyakum minal muttaqin, min ahli istiqamah. Dan mudah-mudahan yataqabbal jami' a'malina shalihat. Kafir 'anna dzunub wa sayyi'at. Amin ya rabbal alamin.